Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai paradigma positivisme pada lingkup studi kasus komunikasi organisasi. Kayak gimana sih kelanjutannya? Yuk kita simak. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian paradigma positivisme. Apa itu paradigma positivisme? Positivisme merupakan paradigma ilmu pertama yang muncul di dunia ilmu pengetahuan. Keyakinan dasar aliran ini berakar dari paham ontologi realisme yang menyatakan bahwa realitas ada dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam. Maka, paradigma positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik, tidak mengenal adanya spekulasi karena semua didasarkan pada data empiris. Lalu, siapakah penemu paradigma positivisme? Tokoh positivisme adalah Auguste Comte dan John Stuart Mill. Auguste Comte adalah bapak sosiologi dunia yang lahir di Montpellier pada tanggal 19 Januari tahun 1798. Berkat teorinya, sosiologi dapat menjadi ilmu filsafat. Beliau juga pernah membuat buku yang berjudul The Courses of Positive Philosophy. Adapun John Stuart Mill adalah seorang filsuf Inggris yang lahir di London pada tanggal 20 Mei tahun 1806. Beliau juga pernah menjadi salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah liberalisme klasik. Paradigma positivisme lahir pada abad ke-19. Pada perkembangan tahap terakhir berkaitan dengan lingkaran Wiener, dengan tokohnya yaitu Honore, Carnap, Schlick, Frank, dan lain-lain. Lingkaran Wiener adalah suatu gerakan dalam aspek filsafat yang bertujuan untuk mencapai filsafat ilmiah, serta menghapus proporsi-proporsi yang tidak sesuai dengan prinsip ilmiah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri pada paradigma positivisme. Ciri-ciri paradigma positivisme yang pertama ada reduksionisme yang mengandung makna bahwa realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Yang kedua ada objektif atau bebas nilai. Menurut Doni Gahral Adian, di dalam paradigma positivisme terdapat dikotomi yang tegas antara fakta dengan nilai yang mengharuskan subjek peneliti mengambil jarak terhadap realitas dengan bersikap netral. Lalu yang ketiga, paradigma positivisme umumnya menggunakan metodologi riset kuantitatif berupa data sekunder, eksperimen, ataupun survei. Lalu yang terakhir, paradigma positivisme umumnya hanya mengamati permukaan yang tampak tanpa mendalami makna secara lebih mendalam. Adapun metodologi yang digunakan pada paradigma positivisme ini yaitu sebagai berikut. Pada studi kasus yang kami amati, bahwa dalam jurnal yang berjudul Efektivitas Komunikasi Organisasi melalui penerapan sistem administrasi persuratan terintegrasi di Universitas Lampung, peneliti menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk menghubungkan antara komunikasi organisasi dengan penerapan SAP sehingga diperoleh data berbentuk angka-angka dan dilakukan analisis menggunakan statistik. Awal dari paradigma kuantitatif adalah ide-ide positivisme. Paradigma positivisme ini mengklaim ilmu merupakan ilmu pengetahuan yang nyata dan positivistik. Strategi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang sedang berlangsung saat ini, yang dikumpulkan dari data-data berbentuk kuantitatif. Selanjutnya, kita akan membahas studi kasus paradigma positivisme pada komunikasi organisasi yang berjudul Efektivitas Komunikasi Organisasi melalui penerapan sistem administrasi persuratan terintegrasi di Universitas Lampung. Perguruan tinggi sebagai subsistem dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dituntut untuk dapat mengikuti perubahan zaman. Teknologi informasi dan komunikasi atau biasa dikenal dengan TIK membantu manusia melakukan komunikasi. Perkembangan zaman yang kini serba virtual membuat kebutuhan perguruan tinggi pun mengalami perubahan. Tidak terkecuali di Universitas Lampung atau biasa dikenal dengan sebutan Unila. Unila merupakan perguruan tinggi yang berdiri sejak tahun 1965 di Provinsi Lampung. Universitas ini tentu akan memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal. Sejak tanggal 30 Maret tahun 2020, sistem administrasi persuratan telah diresmikan oleh Rektor Universitas Lampung agar dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk administrasi persuratan di Unila. Sistem administrasi persuratan atau yang biasa dikenal dengan sebutan SAP adalah sarana untuk membangun komunikasi organisasi antara semua pihak yang terkait dalam proses persuratan dari ketua program studi atau ketua jurusan hingga pimpinan Universitas Lampung. Universitas Lampung mengembangkan sistem administrasi persuratan berbasis web service untuk menjawab kebutuhan dan kehilangan berkas. Efektivitas pelayanan SAP dihitung menggunakan N-gain dengan rumus N-gain sama dengan nilai maksimal dikurangi dengan nilai sebelum.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pelayanan SAP di lingkungan Universitas Lampung cukup efektif. Hal ini dilihat dari persentase peningkatan yang berada pada rentang 56-75%. Persentase peningkatan pelayanan sistem administrasi persuratan digital mencapai 60,9% dan termasuk ke dalam kategori cukup efektif. Mengacu hasil penelitian tersebut, tampak bahwa komunikasi organisasi yang berlangsung dalam penerapan SAP di Unila berjalan dengan cukup efektif. Hal ini terjadi melalui adanya komunikasi antara atasan dan bawahan sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik yang disampaikan salah satu user bahwa baik pimpinan ataupun staf yang memperoleh surat masuk langsung menginformasikan dan menindaklanjuti surat tersebut kepada rekan kerjanya. Komunikasi tersebut meningkatkan kinerja user SAP di Universitas Lampung. Penerapan SAP di Universitas Lampung ini tentu menghemat biaya dan waktu pendistribusian surat atau informasi. Sistem yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini membantu keefektifan komunikasi organisasi. Sehingga menurut Indriani, keandalan TIK menjadi salah satu pilihan lembaga karena keandalan, kecepatan, dan ekonomis. Komunikasi dari atasan kepada bawahannya cukup efektif jika ditinjau dari faktor akuntabel, sasaran, keamanan, adil, dan transparan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam menggali literatur mengenai paradigma positivisme.